Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita jumpa lagi hari ini. Kita akan ceritakan kisah Nabi dan para sahabat. Namun tentunya sebelum itu, jangan lupa like, share, subscribe, kemudian beri komentar yang terbaik untuk kami ke depannya bersama insyaallah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini ada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal menyebarkan ini agama buat di Mekah teman-teman sekalian. Maka pada saat itu banyak berbagai macam peristiwa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari olokan, fitnah teman-teman sekalian, dan berbagai macam, baik daripada serangan fisik maupun serangan batin teman-teman sekalian. Maka satu ketika para orang kafir Quraisy ini untuk menghentikan daripada dakwah Nabi SAW telah memakai berbagai macam cara untuk menghalangi Rasulullah SAW supaya tidak menyebarkan ini agama. Maka Abu Jahal ini teman-teman sekalian, sebagai tokoh utama yang membenci Nabi SAW, telah menyewa seorang Yahudi untuk membantu Abu Jahal ini memberikan daripada ancaman kepada Rasulullah SAW. Jadi sebagai petunjuk dari Abu Jahal bahwasanya Nabi SAW telah sering melewati lorong, yang mana lorong itu teman-teman sekalian dilewati Rasulullah SAW untuk datang ke Mekah, datang ke Masjidil Haram, datang ke Ka'bah. Maka orang Yahudi yang disewa oleh Abu Jahal ini disuruh untuk berdiri dari salah satu lorong tersebut untuk menghalangi Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW berjalan melewati lorong yang sering Nabi SAW lewati, maka orang suruhan Abu Jahal tadi ini, orang Yahudi ini, sering memberikan meludahi Nabi SAW. Dipanggil Nabi SAW, Nabi pun tidak menolak ketika dipanggil, supaya tidak mengecewakan orang Yahudi tadi. Setelah Nabi SAW datang kepada orang Yahudi tersebut, maka Nabi diludahi oleh orang Yahudi tersebut. Keesokan harinya teman-teman sekalian, Nabi pun berjalan di lorong yang sama. Orang Yahudi yang sama datang pun memanggil Nabi SAW, kemudian meludahi Rasulullah SAW. Hari ketiga teman-teman sekalian, begitu juga perbuatannya. Selang beberapa hari teman-teman sekalian, Nabi SAW melewati lorong tersebut, dan setiap hari Nabi SAW diludahi oleh orang Yahudi. Maka tibalah satu waktu teman-teman sekalian, ketika Nabi SAW melewati lorong tersebut, tetapi orang Yahudi yang sering meludahi Nabi SAW pada saat itu tidak ada di tempat. Maka dalam hati Nabi SAW mencari-cari di manakah orang Yahudi yang sering meludahi saya. Maka terdengar kabar bahwasanya orang Yahudi tersebut sedang terserang penyakit teman-teman sekalian. Maka sontak Nabi SAW, karena sifat ikrar Nabi SAW, teman-teman sekalian, tidak ada kebencian dalam hati Nabi SAW, bukannya daripada hadirin menghardik atau membalas daripada perbuatan Yahudi tersebut. Ketika Nabi SAW mendengarkan orang Yahudi tersebut sedang sakit, maka teman-teman sekalian, Nabi SAW datang ke pasar membeli buah-buahan, makanan-makanan untuk dihadiahkan kepada orang Yahudi tersebut. Maka teman-teman sekalian, ketika Nabi SAW datang ke rumah orang Yahudi, maka Nabi SAW mengetuk pintunya. Orang Yahudi tersebut yang ada di dalam yang sedang tergeletak sakit teman-teman sekalian mengatakan, siapa di sana, siapa di luar. Maka Nabi katakan, Muhammad. Orang Yahudi katakan, Muhammad siapa? Maka Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah SAW. Maka teman-teman sekalian, di hati orang Yahudi tersebut mengira bahwasanya Nabi Muhammad ini datang ke rumahnya untuk membalas dendam. Karena sedang sakit, ini kesempatan ini Rasulullah SAW membalas dendam. Tetapi apa yang disangkakan orang Yahudi tersebut tidaklah yang seperti begitu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW datang ke rumahnya orang Yahudi dengan membawa oleh-oleh, teman-teman, membawa makanan. Kemudian teman-teman sekalian, makanan tadi yang dibeli Nabi SAW dihadiahkan kepada orang Yahudi tersebut. Maka dengan sifatnya Nabi SAW ikram kepada orang Yahudi, maka orang Yahudi tersebut ini teman-teman sekalian tercengang dengan sifatnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai dia katakan, wahai Muhammad, ketika saya sedang sakit, maka kamu orang yang pertama menjenguk saya.
Abu Jahal yang menyewa saya untuk menyakiti pun sampai hari ini pun tidak menjenguk saya. Maka teman-teman sekalian, dengan sebab ikramnya Nabi SAW kepada orang Yahudi tersebut, maka orang Yahudi tersebut ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, meninggalkan agamanya dan masuk daripada agama Islam. Maka teman-teman sekalian, inilah kisah singkat daripada Nabi SAW dan orang Yahudi tersebut. Semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum.